Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, keberkahan, dan nikmat, sehingga hari ini kita masih sempat mengikuti pembelajaran kita walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Jadi saya harap Ananda semua tidak mengurangi semangat belajarnya walaupun kita tidak berjumpa secara langsung di kelas ya. Jadi saya harap Nanda tetap fokus dan perhatikan baik-baik materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk mata pelajaran matematika, itu kita sudah masuk di pertemuan ke-11. Ini sudah materi baru. Kemarin kan sudah ulangan harian, jadi kalau sudah ulangan harian pasti akan ada lagi materi baru. Materi barunya adalah bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar ya. Oke. Jadi untuk Ananda yang belum tahu apa itu bentuk aljabar, perhatikan baik-baik materinya. Oke. Jadi kompetensi dasar untuk pertemuan yang akan kita capai untuk pertemuan ini, yang pertama itu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Jadi ada dua. Kemudian tujuan pembelajaran akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan bentuk aljabar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan ke-11 ini. Oke, kita langsung saja materinya. Oke, materi yang pertama, konsep bentuk aljabar. Nah, jadi Anda semua pasti bertanya-tanya, apa itu bentuk aljabar? Atau pasti ada yang baru mendengar, aljabar itu apa? Nah, atau kalian belum pernah sama sekali mendengar apa itu aljabar. Nah, jadi untuk mengetahui aljabar, coba perhatikan baik-baik. Saya akan sedikit memberikan sejarah singkat apa itu sebenarnya aljabar ya. Oke, lanjut. Aljabar itu merupakan satu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka. Nah, jadi Nanda kalau bertanya nanti kenapa bisa huruf itu dijumlah atau huruf itu dikali, sebenarnya huruf itu mewakili angka-angka yang belum diketahui. Nah, itu gunanya aljabar. Kemudian, kata aljabar diambil dari buku Hisab Aljabar wal Muqabbalah atau perhitungan dengan rotasi dan reduksi, karya seorang ahli matematika Arab, Muhammad Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Aljabar menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat bermanfaat dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Jadi Nanda kita patut bangga yang menemukan atau yang mengkaji konsep aljabar itu adalah seorang ahli matematikawan Arab yang bernama Muhammad Al-Khawarizmi. Beliau adalah matematikawan yang beragama Islam ya. Oke, itu tadi sejarah singkatnya dari aljabar. Kemudian kita masuk. Nah, ini dia fotonya. Fotonya Bapak aljabar itu Muhammad Al-Khawarizmi. Oke, kita lanjut. Kemudian apa itu sebenarnya bentuk aljabar? Ya, itu tadi yang sejarahnya tadi itu adalah kenapa dia dinamakan aljabar, karena orang yang menemukannya itu mempunyai buku, diambil dari bukunya ya. Nah, sekarang apa itu sebenarnya bentuk aljabar? Jadi untuk mengetahui apa itu sebenarnya bentuk aljabar, coba perhatikan ini. Raka memiliki 5 lebih banyak permen dari Redi. Raka memiliki permen 5 lebih banyak dari Redi. Jika banyak permen Redi nyatakan dalam X, kita simbolkan dalam X, maka banyaknya permen Raka adalah X tambah 5. Karena ingat tadi, Raka dia memiliki permen lebih banyak 5 dari permen Redi. Nah, jadi kalau kita
misalkan ready itu kita misalkan dia permennya X, maka banyaknya permen Raka adalah X tambah 5. Nah, bentuk X tambah 5 ini itu dinamakan bentuk aljabar ya. Bentuk X tambah 5 ini itu adalah yang dinamakan bentuk aljabar. Oke. Sekarang kita masuk pengertian bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, aljabar itu kita menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sebagai contoh, nah ini adalah bentuk aljabar, misalnya 2x tambah 3p, kemudian 5x pangkat 2 ditambah 9y dikurang 9z, kemudian p pangkat 2 dikurang 19y. Ini adalah semua bentuk aljabar. Ada huruf-huruf yang mewakili angka, tapi huruf ini kita tidak tahu berapa nilainya, makanya kita simbolkan dia menggunakan huruf. Nah, itu tadi. Nah, jadi bentuk aljabar, saya ulangi lagi, itu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf, ini huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Artinya setiap huruf ini ada nilai tapi kita tidak ketahui berapa nilainya, maka kita simbolkan dia menggunakan huruf. Bisa dipahami? Oke, saya. Oke, itu tadi pengertian bentuk aljabar. Sekarang kita masuk unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi unsur-unsur bentuk aljabar itu, suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur penyusun aljabar meliputi. Yang pertama ada yang namanya variabel, kemudian ada konstanta, kemudian ada koefisien, kemudian suku sejenis dan suku tidak sejenis, kemudian ada yang namanya faktor. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk yang pertama. Variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, jadi variabel, koefisien, dan konstanta. Sekarang variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut peubah. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, D, sampai Z. Jadi variabel itu adalah yang huruf atau simbol. Dia mewakili angka yang belum diketahui nilainya, makanya dia disimbolkan dengan huruf. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, jadi itu namanya variabel ya. Jadi kalau ada nanti huruf-huruf, maka itu adalah, kalau nanti ada bentuk aljabar, kemudian hurufnya itu adalah variabel. Ingat saja ya. Nah, variabel itu pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya yang biasa disimbolkan dengan huruf-huruf kecil. Kemudian kita masuk koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Koefisien itu biasanya berada di depannya variabel, ya. Angka yang ada di depannya variabel itu namanya koefisien. Tapi, itu adalah semua bilangan pengalih untuk variabel. Nah, misalnya ada nanti bentuk aljabar, misalnya 2x ya. Ada bentuk aljabar misalnya 2x, maka koefisiennya adalah 2, misalnya 2x. Nah, ini koefisiennya adalah 2. Nah, ini artinya 2x 2 kali x, atau 2 kali x ini. X ini adalah bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, itu artinya koefisien ya. Atau misalnya 3a. Nah, 3a artinya 3 kali bilangan A ini adalah mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nanti kalau misalnya A sudah diketahui nilainya, maka dia harus dikali dengan koefisiennya. Koefisiennya itu adalah 3. Bisa dipahami ya, koefisien. Ingat saja, koefisien angka pengalih variabel, atau biasanya dia berada tepat di depannya variabel. Oke, kemudian konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel.
Nah, jadi konstanta itu dia adalah suku dalam bentuk aljabar dan tidak memuat variabel. Oke, kita perhatikan contohnya supaya lebih paham. Oke, sekarang contoh. Dari bentuk-bentuk aljabar berikut, tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Kita perhatikan. Nah, ada 4 bentuk aljabar di sini. Misalnya 3x tambah 7, kemudian x kuadrat tambah 2x dikurang 15, kemudian min p dikurang 9, kemudian a kuadrat ditambah 5b dikurang 12c ditambah 8. Kita tentukan masing-masing variabel, koefisien, dan konstantanya. Kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama, nomor 1 itu variabelnya adalah x. Lihat, yang ada hurufnya di sini hanya huruf x ya. Nah, variabelnya adalah x. Kemudian koefisiennya 3. Angka yang di depannya variabel 3 atau pengalih dari variabelnya itu adalah 3, maka koefisiennya 3. Kemudian konstantanya adalah 7. Ingat konstanta tadi, angka dalam bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Nah, ini adalah konstanta. Bisa dipahami? Kita lanjut contoh nomor 2. Oke, sekarang kita perhatikan nomor 2. Variabelnya ada 2, x kuadrat dengan x. Ini beda ya, ini beda. X kuadrat dengan x. Makanya variabelnya x kuadrat dan x. Nah, kemudian koefisiennya yang pertama ini memang di sini tidak kelihatan berapa ya koefisiennya, tapi kalau dia misalnya hanya berupa variabel, itu artinya koefisiennya 1. Kenapa dia koefisiennya 1? Karena ingat tadi pengertiannya koefisien. Koefisien itu pengali dari variabel. Jadi kalau 1 dikalikan dengan variabel, maka hasilnya variabel itu sendiri. Makanya biasanya koefisien 1 tidak ditulis, tapi yang ditulis hanya variabelnya. Nah, jadi untuk Nanda bisa pahami, kalau misalnya ada variabel dan tidak kelihatan koefisiennya, tapi sebenarnya ada ya, maka itu adalah koefisiennya 1. Ingat ya. Nah, kemudian untuk variabel x koefisiennya 2. Kemudian konstantanya minus 15. Ingat, ini kita ambil satu kesatuan. Kalau dia bentuk aljabar kita ambil satu kesatuan. Kalau dia minus berarti kita tulis minus 15. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini minus p dikurang 9. Variabelnya p. Ingat, variabelnya itu yang huruf saja p. Oke, kemudian koefisiennya, karena di sini minus, sebenarnya ada angka 1 di sini, tapi kalau 1 tidak perlu dituliskan ya. Ingat, koefisien 1 tidak perlu dituliskan karena 1 dikali dengan variabel akan hasilnya variabel itu sendiri. Nah, makanya ditulis tidak perlu ditulis. Makanya dia tidak perlu ditulis. Makanya koefisiennya di sini hanya minus 1 karena di sini min. Ya. Kemudian konstantanya minus 9. Kemudian yang keempat, oke. Variabelnya yang pertama A pangkat 2, kemudian B dan C. Oke, sekarang kita perhatikan. Untuk A pangkat 2 koefisiennya berapa? Oke, 1 ya. Karena ingat, kalau dia tidak ditulis di sini koefisiennya berarti itu koefisiennya 1. Saya kembali ulangi. Kalau 1 dikalikan dengan variabel maka hasilnya variabel sendiri. Sehingga koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Oke, kemudian untuk B koefisiennya adalah 5. Kemudian untuk C koefisien adalah minus 12. Ya, ingat ya, ambil secara kesatuan ini. Nah, kemudian konstantanya adalah 8. Bisa dipahami Nanda ya? Jadi saya harap Nanda mengerti yang mana variabel, koefisien, dan konstanta. Kita lanjut. Suku. Nah, jadi yang dimaksud suku di sini adalah bukan suku warga negara ya. Beda suku bangsa sama suku dalam matematika ya. Bukan suku Bugis, bukan suku Jawa, bukan suku Makassar dan lain-lain. Nah, yang dimaksud suku dalam matematika di sini adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Nah, jadi kalau dia suku maka dia akan dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Itu satu suku ya. Nah, contohnya 2x ini kan dipisahkan. Nah, kemudian ini juga. Nah, kemudian 3 dan minus 4.
Sorry, ini ada salah pengetikan ya, ini tidak ada sama sekali. Nah, jadi setiap sukunya itu berarti suku-suku yang terdiri dari 2x, kemudian minus 5y, kemudian plus 3, kemudian minus 4. Ya, itu artinya suku. Nah, ingat, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Jadi kalau ada nanti bentuk aljabar sudah ada operasi jumlah dan selisih atau tambah dengan kurang, maka itu satu suku. Jadi satu suku itu dibatasi dengan tanda tambah atau tanda kurang. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian jenis-jenis suku. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dia tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Artinya dia beda sendiri. Misalnya 3x, 4, minus 2ab. Nah, itu adalah semua suku 1. Kemudian suku 2 itu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya minus 3 dikurang 5. Ini adalah suku 2. Dia terdiri dari 2 suku. Kemudian suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan 2 operasi jumlah atau selisih. Ini 2 ya, ini 1 operasi tambah dan operasi kurang. Bisa saja operasi tambah dengan tambah, kurang dengan kurang, atau bisa jadi tambah dan kurang. Artinya dia memiliki 3 suku. Nah, 1, 2, dan 3. Kemudian bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak atau polinom. Polinom atau biasa orang menyebutnya polinomial ya. Bisa dipahami? Jadi saya harap Anda mengerti suku. Jadi ingat saja suku itu dibatasi oleh tanda tambah dan kurang. Satu suku dibatasi oleh tanda tambah dan kurang. Oke, untuk lebih paham kita perhatikan selanjutnya. Suku ada namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, yang pertama, suku sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat sama, sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, jadi suku sejenis itu suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat sama. Artinya ada bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Itu adalah suku sejenis. Kemudian yang kedua, suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat yang berbeda. Artinya tidak sejenis, ya. Oke, untuk memahami suku sejenis dan suku tidak sejenis, kita perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang pertama, tentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nah, ada 2 soal di sini. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurang 12y tambah 6x kuadrat dikurang 12. Kita mau cari di antara bentuk aljabar ini yang mana yang suku sejenis. Oke, kita perhatikan penjelasannya. Ingat tadi pengertiannya suku sejenis. Suku sejenis itu memiliki variabel dan pangkat yang sama. Coba sekarang kita perhatikan. Ada tidak yang sama? Oke, ini yang pertama 2x pangkat 2. Ini juga ada variabel x pangkat 2. Nah, jadi otomatis 2x kuadrat dengan 6x kuadrat ini sejenis ya, karena dia variabelnya sama, variabel x, kemudian pangkatnya juga sama, pangkatnya 2. Maka 2x kuadrat dengan 6x kuadrat itu suku sejenis. Kira-kira yang mana lagi sejenis? Nah, ini sejenis ya. 6y dengan minus 6y dengan minus 12y. Nah, jadi yang sejenis adalah minus 6y dan minus 12y. Ingat, ambil yang ini ya. Kalau ada minus di depannya ditulis ya. Minus 6y dan minus 12y. Kemudian suku-suku yang tidak sejenis, artinya dia tidak memiliki sejenis dalam bentuk aljabar ini adalah 4x dan 12. Ya, karena tidak ada yang memiliki variabel x ini. Memang ini variabel x tapi pangkatnya 2. Ini pangkatnya hanya 1, maka dia tidak sejenis. Ingat pengertian suku sejenis tadi, pangkatnya harus sama dan variabelnya harus sama. Jadi kalau walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya tidak sama, maka dia tidak sejenis. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nomor 2, 8A
ditambah A kuadrat dikurang AB ditambah 9 dikurang 17 ditambah 19 AB. Nah, sekarang kita perhatikan yang sama. Nah, untuk 8A apakah ada yang sejenis? Tidak ada ya. Yang variabel A sendiri hanya dia. Kemudian A kuadrat tidak ada. Ini juga. Ini walaupun A sama variabelnya tapi pangkatnya beda, maka dia tidak sejenis ya. Yang sejenis yang pertama adalah minus AB dengan 19AB. Sama variabelnya AB, ini juga variabelnya AB. Pangkatnya juga sama ya. Maka dia sejenis. Suku sejenis yang pertama minus AB dan 19AB. Kemudian yang kedua 19 dan minus 17. Ini juga sejenis karena dia, ingat kalau dia sama-sama konstanta berarti sudah pasti dia sejenis ya. Oke, ini sama. Nah, 9 dan minus 17. Kemudian suku-suku yang tidak memiliki sejenis itu adalah 8A dan A kuadrat. Bisa dipahami ya, suku sejenis dan tidak sejenis. Jadi saya harap Nanda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah faktor. Nah, jadi faktor dari sebuah bilangan yaitu bilangan pembagi habis suatu bilangan tersebut. Jadi faktor itu kalau dia misalnya habis dibagi, nah itu adalah faktornya. Misalnya 8 habis dibagi 2. Artinya dia tidak memiliki sisa. 8 dibagi 2 4. 4 saja bilangan bulat. Nah, itu artinya habis dibagi. Otomatis 8 itu adalah misalnya 2 itu adalah faktor dari 8. Karena kalau 8 dibagi 2 itu habis dibagi. Nah, kalau dia dalam bentuk aljabar, contohnya AB. Nah, AB itu faktornya A dikali B. Artinya bentuk aljabar AB itu adalah faktornya A dan B. Kemudian bentuk aljabar A kemudian dikali X tambah Y. Maka faktorisasinya A dan X tambah Y. Ini satu kesatuan ya. Oke. Bisa dipahami faktor. Kemudian memfaktorkan bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk aljabar sebagai hasil kali dari beberapa faktor. Jadi untuk nanti mengetahui faktorisasi lebih jauh itu nanti kalian akan pelajari kalau tidak salah nanti akan kelas 9. Ini hanya dasar untuk mengetahui apa itu faktor. Nah, jadi saya harap Nanda bisa paham apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi silakan kerjakan tugasnya yang ada di link. Tugasnya di link itu adalah isian langsung, ada 3 nomor. Soalnya itu dalam bentuk foto, kemudian jawabannya langsung kalian tulis di linknya ya. Oke, bisa dipahami 3 nomor saja. Silakan tulis saja langsung jawabannya di link yang disediakan. Terima kasih untuk Ananda yang masih semangat belajar mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap fokus untuk mengetahui pelajarannya, tetap belajar dengan maksimal. Jadi saya harap Nanda semua dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh gurunya masing-masing. Jadi kalau Nanda punya pertanyaan silakan hubungi saya secara langsung, boleh di media sosial ataupun di WA saya langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.